Seorang pria dibawa ke penjara dan begitu dia tiba, di sana dia melihat kekacauan terjadi di sekelilingnya. Para narapidana sangat ganas sampai-sampai beberapa dari mereka berani menggali terowongan di depan para penjaga. Lebih parah lagi seorang preman sudah menatapnya tajam sejak awal. Untungnya dia ditempatkan sendirian di sebuah sel terpisah. Duduk sendirian di sel, pria itu merasa sangat takut. Dia sangat gelisah hingga tak bisa tidur. Dia merasa dirinya kurus dan lemah dan sudah pasti akan dibuli di dalam penjara. Begitu waktu istirahat tiba, 4 narapidana menyeretnya keluar dari sel. Mereka melemparkannya seperti bola dan memantul hingga akhirnya dilempar ke dalam ring seperti bola basket. Ketakutan pria itu bersembunyi di bawah wastafel dan bersumpah dalam hati bahwa dia harus membalas dendam. Kemudian tiba waktunya makan siang. Dia mengambil nampan dan melihat ke sana kemari, tapi makanannya tetap saja direbut. Melihat nampan kosong, dia hanya bisa menghela napas. Tak hanya itu, saat dia berbalik, tangannya tak sengaja menyenggol piring si preman. Preman itu marah besar dan langsung menerjangnya. Dia meletakkan makanannya dan melempar pria itu keluar. Pria itu jatuh ke dalam ruang penyimpanan. Saat dia mencoba bangkit, si preman muncul kembali. Tiba-tiba, ekor kecoa jatuh ke tangannya. Ternyata preman itu sangat takut pada kecoa dan langsung pingsan karena ketakutan. Semua narapidana lain menyaksikan kejadian itu dan pria itu pun mengambil kesempatan untuk berpose seperti petarung yang langsung membuat semua orang takut. Kini dia mulai disegani di penjara. Dia berjalan dengan bangga dan para narapidana lain memberinya hormat. Beberapa bahkan membukakan pintu untuknya. Preman itu pun kini tak berani bergerak sedikit pun. Jika si preman mencoba berkata sesuatu, pria itu hanya perlu menunjukkan kecoa dan langsung membuatnya diam. Dengan bantuan kecoa, pria itu menjadikan si preman sebab peliharaannya dan mulai memerintahkannya untuk mencuri. Kini pria itu menjadi preman baru di penjara. Saat waktu makan semua narapidana memberinya makanan mereka. Namun dia masih belum puas. Dia menyuruh narapidana lain untuk membuatkan patung dirinya. Setelah patung itu selesai dia menyuruh ke Kop untuk mencium si preman yang kemudian menjadi sangat kuat. Lalu pria itu menggunakan kekuatan si preman untuk melarikan diri dari penjara dan membangun kerajaannya sendiri di luar. Saat dia sedang menikmati pujian dari semua orang, tiba-tiba dia kembali ke kenyataan. Ternyata semua itu hanya mimpi. Saat itu dia masih berada di ruang simpanan dengan kecuak di tangannya dan siap meninju si preman.